adalah Jenderal Sudirman yang menggerakkan perang gerilya dan juga Jenderal Urip Sumoharjo. Jadi menahan laju dari agresi militer yang dilakukan di Jawa dan di Sumatera, yaitu selain menyerang pos-pos juga menghancurkan jalan-jalan utama, meledakkan jembatan-jembatan begitu ya. Lalu juga dengan teknik bumi hangus. Agresi militer Belanda pertama ini adalah tindakan ya. Kalau dalam bahasa Belandanya produk operasi, yaitu proses operasi produk ya. Atau mereka nyebutnya adalah tindakan polisionil gitu ya. Tadi uniknya pada dasarnya mereka memang tidak rela melepaskan tanah jajahannya yang kaya ini ya, yang kita dulu tahun 45 memproklamasikan kemerdekaan. Terus mereka tidak terima. Nah, ternyata masih ada 120.000 personil militer Belanda yang ada di Hindia Belanda ini yang sudah merdeka ya, Indonesia. Nah, waktu itu Indonesia juga sudah terbagi-bagi. Ada RI sendiri, wilayahnya mana, terus terpaksa ibu kotanya pindah Yogyakarta waktu itu kan. Terus nanti ada negara Indonesia Timur gitu kan. Ada negara ini, negara itu. Nah, dalam kondisi itu ya. Nah, 120.000 personel militer Belanda yang ada di Indonesia atau bekas Hindia Belanda mereka ini kan sesuatu dalam artian masa dicuekin aja. Terus kalau dibayar gajinya dari mana? Menjadi beban kan terus sekalian aja, mumpung memang mereka juga belum ikhlas ya, sekalian belum ikhlas melepaskan kita merdeka dan mereka masih punya personil 120 dan mereka terutama tidak ikhlas melepaskan tanah-tanah kaya yang ada di Nusantara kita itu, yang kaya akan pertambangan dan perkebunan terutama yang ada di Sumatera dan di Indonesia, sehingga 120.000 personil yang tersebar ini digerakkan menjadi aksi polisionil tadi atau operasi produk tadi, yaitu yang disebut agresi militer Belanda pertama. Kenapa pertama? Karena nanti ada yang kedua, belum kapok juga mereka, yaitu tanggal 21 Juli. Untuk persenjataan, mereka menyewa persenjataan yang canggih, yang waktu itu dianggap paling canggih ya, bahkan yang dimiliki oleh militer Belanda sendiri yang itu dianggap kalah canggih dari senjata-senjata baru ini, yaitu produksi dari Amerika Serikat. Tapi swasta alias menyewa. Jadi bukan bantuan resmi dari Amerika, tapi mereka menyewa ini. Jadi senjata-senjata, alat-alat yang terbaru yang dianggap zaman itu paling canggih, konsepnya sewa pinjam untuk mempersenjatai 120.000 dari militer Belanda yang masih ada di Indonesia, yang baru lahir ini, yang belum diakui secara terbuka dan bekas jinjahan Hindia Belanda. Kenapa belum diakui terbuka ya? Karena memang dunia global waktu itu ya mengenalnya Hindia Belanda, memang lama kita ikut Belanda. Nah, itu kira-kira begitu awalannya. Nah, jadi Belanda ini ya melancarkan operasi produk atau aksi polisionil ini, selain tadi karena
memiliki 120.000 personil nganggur ya di Indonesia atau Hindia Belanda mereka ini. Nah, mereka juga berani nekat karena melihat celah-celah dari poin-poin perjanjian Linggarjati yang sekiranya ambigu ya, gitu. Ada ambiguitas tertentu, misalnya mereka menekankan, mendesak ini Republik Indonesia sudah dianggap tidak mempunyai kuasa de facto karena gagal menjalankan poin-poin dari perjanjian Linggarjati, misalnya poin dianggap tidak mampu mengontrol kekuatan-kekuatan yang di poin perjanjian Linggarjati itu harus dikontrol, misalnya ada kelompok Tionghoa Indonesia, kelompok India Indonesia, dan kelompok sosialis komunis ya, yang dalam poin itu kalau Republik Indonesia RI ini dianggap gagal untuk mengontrol, berarti kehilangan kekuasaan de facto begitu. Nah, di poin-poin inilah yang menjadi kenekatan tertentu dari Belanda ini ya untuk menjalankan operasi militernya, yaitu agresi militer pertama. Tapi sebenarnya pada dasarnya ya memang tidak ikhlas kita merdeka, tetap ingin Hindia Belanda itu berlangsung terus sampai kiamat begitu mau mereka ya, sampai akhir zaman. Terutama juga merebut kembali perkebunan mereka yang subur, yang memang dulu perkebunan ngelola Belanda kan. Lalu pertambangan terutama yang ada di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Nah, jadi namanya juga penjajah ya. Jadi Belanda ini mengultimatum karena Indonesia dianggap sudah tidak mempunyai kuasa de facto, melanggar poin-poin Linggarjati begitu ya. Nah, ya semangat ingin berkuasa kembali ini, keserakahan itu ya, terus dikeluarkan ultimatum Republik Indonesia harus menyerahkan lagi wilayah-wilayah, menyerahkan kekuasaan, termasuk menyerahkan itu perkebunan yang subur, lalu pertambangan dan segala macam. Ya tentu ultimatum itu ditolak ya. Artinya keinginan revolusi bangsa Indonesia untuk merdeka ya tentunya tidak semudah itu dipatahkan. Nah, sehingga itu tanda kutip sebenarnya alasan ambigu saja sebagai modal-modal legitimasi Belanda ya, untuk seakan-akan melegitimasikan agresi militer mereka yang pertama itu. Ada tokoh-tokohnya ya dari Belanda, itu ada Simon Spoor dan ada Jenderal Van Mook ya. Itu menggerakkan 3 pasukan ke Sumatera, juga 3 pasukan ke Jawa, juga 3 pasukan. Nah, digerakkan itu nanti memang yang diincar itu adalah pelabuhan-pelabuhan penting, perkebunan, akses jalur ekonomi ya, terus pertambangan. Nah, dari dinamikanya ini tentu TNI ya, dulu gabungan ada BKR, TKR, artinya Tentara Republik Indonesia ya tidak tinggal diam toh. Nah, dari kita itu muncul adalah Jenderal Sudirman yang menggerakkan perang gerilya, dan juga Jenderal Urip Sumoharjo. Jadi menahan laju dari agresi militer yang dilakukan di Jawa dan di Sumatera, yaitu selain menyerang pos-pos, juga menghancurkan jalan-jalan utama, meledakkan jembatan-jembatan begitu ya. Lalu juga dengan teknik bumi hangus, yaitu bangunan-bangunan gedung-gedung yang kira-kira
bahaya ya, bisa dipakai oleh Belanda itu dibakar sendiri oleh para tentara Indonesia, oleh pejuang, diledakkan sendiri begitu. Itu Bung Manus. Nah, itu berlangsung kira-kira dari 21 Juli sampai tanggal 4 dan sekitar 5 Agustus ya. Jadi perang yang singkat ini ya memang hasilnya beberapa wilayah yang diakui menjadi milik Republik Indonesia itu berhasil direbut. Nah, akhirnya ada garis demarkasi baru, yaitu garis perbatasan baru yang semula adalah garis lama diperbarui dari wilayah-wilayah yang sudah terebut itu, sehingga disebutlah garis batas Van Mook ya, karena jenderal yang salah satu jenderal yang memimpin agresi militer pertama ini Jenderal Van Mook. Dampaknya itu tentu ke Republik Indonesia kala itu yang masih baru berdiri dan bahkan ibu kotanya sempat pindah ke Yogyakarta kan, ya kita mengalami kehilangan. Karena walaupun tentara kita waktu itu yang bergerak 200 ribuan melawan 120, tapi kan persenjataannya kalah. Apalagi Belanda ketika melancarkan agresi militer pertama ini sengaja menyewa senjata, alat-alat baru yang dianggap pada masa itu paling canggih, yaitu produksi Amerika. Walaupun tidak resmi dari negara Amerika, tapi swasta ya, meminjam sewa. Nah, dampaknya waktu itu ya kita kehilangan wilayah, kehilangan perbatasan yang semula menjadi mundur dan sebagainya. Tapi ada dampak yang positif. Waktu itu global, dunia internasional itu masih melihat urusan antara Indonesia dan Belanda ini seperti urusan dalam negeri dapurnya Belanda, karena mata-mata internasional masih melihat, nah ini kan Hindia Belanda. Artinya urusan antara Belanda dengan bekas jajahannya, apakah mau diizinkan mereka atau tidak, itu awalnya begitu ya. Tapi begitu agresi militer yang sangat singkat, sebenarnya tidak lama ya, hanya tanggal 21 Juli sampai sekitar tanggal 4-5 Agustus ini, dampaknya ke dunia internasional akhirnya menjadi sorotan umum dari global, melihat loh, ini ada penyerbuan, ada negara yang baru merdeka di tanda kutip dibully ya, diintimidasi, mengalami lagi ketidakadilan, sehingga yang tadinya dianggap urusan dapur internal kerajaan Belanda dengan bekas jajahannya itu menjadi isu bersama, menjadi keprihatinan bersama global dunia, sehingga banyak tekanan dari dunia untuk mengecam tindakan tersebut. Terus banyak dukungan lagi terhadap kekuatan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu dampaknya, sehingga kita ada dampak positifnya juga.